SMP 3 kemarin, kebetulan saya ambil observasi praktek kinerjanya, yaitu berkaitan dengan ini ada satu indikator yang saya ambil kemarin, yaitu berkaitan dengan peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Ini indikator yang saya ambil di KTM, supaya nanti kita sama-sama melihat seperti apa dia punya tahapan-tahapan dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita di dalam kelas. Itu targetnya, tujuannya. Bapak Ibu, kira-kira apa itu siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran? Ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh teman-teman guru untuk mengidentifikasi, untuk mencari tahu, melihat segala macam permasalahan yang terjadi di kelas. Ini berdasarkan situasi-situasi atau berdasarkan pengalaman kita melakukan kegiatan belajar mengajar. Di dalam kelas ini kita menemukan masalah apa? Itu yang nanti kita identifikasi. Kemudian tujuannya apa? Untuk menciptakan proses belajar mengajar yang lebih efektif dan lebih bermakna, sebagai langkah bagi kita untuk memperbaiki diri, merubah kita punya strategi pembelajaran dan juga hal-hal lainnya. Itu tujuannya. Tujuannya adalah menganalisis kebutuhan, kemudian perencanaan, implementasi dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas belajar mengajar. Makanya kemarin saya ambil ini sebagai bahan untuk kita melakukan refleksi berdasarkan pengalaman mengajar kita di kelas. Kalau kita menemukan permasalahan, masalah apa saja, itu kita tampung, kita lihat, kita evaluasi untuk perbaikan, untuk meningkatkan efektivitas belajar mengajar. Baik Bapak Ibu, terkait peningkatan kualitas praktik pembelajaran, itu saya merangkum kira-kira ada beberapa tahapan yang perlu kita lalui, yang kita perlu lihat sebagai tahapan-tahapan dalam memperbaiki praktik pembelajaran kita di dalam kelas. Yang pertama, analisis kebutuhan dan identifikasi masalah. Nanti penjelasan lebih lanjutnya akan ada ditayangkan di slide-slide berikutnya. Kalau tidak salah ada 5 nih tahapannya. Saya tampil satu kali. Kemudian yang berikut, perencanaan dan pengembangan strategi. Kemudian ada implementasi dan pelaksanaan. Kemudian yang keempat, monitoring dan evaluasi. Dan yang kelima itu refleksi dan perbaikan. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa menjelaskan sedikit terkait ini, mulai dari nomor 1 sebelum nanti kita bahas ini. Tadi saya sudah jelaskan berkaitan dengan analisis kebutuhan dan identifikasi masalah. Analisis kebutuhan itu artinya kita melihat apa yang dibutuhkan peserta didik di dalam kelas berdasarkan pengalaman kita. Misalnya di dalam kurikulum sekarang ada yang mengidentifikasi masalah, terutama di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Kita harus tahu profil belajar anak-anak. Anak-anak punya kebutuhan belajar, kemudian ada tipe belajarnya, ada auditori, ada kinestetik, kemudian ada visual. Itu kita harus tahu semuanya, sehingga nanti kita bisa lihat, anak ini ciri-ciri belajarnya seperti ini. Berarti nanti pada saat penyampaian materi harus melalui cara seperti ini ya. Itu yang pertama, berkaitan dengan analisis kebutuhan dan identifikasi masalah. Harus mengetahui permasalahan peserta didik. Latar belakang peserta didik juga salah satunya. Itu kita guru harus memahami itu, supaya nanti dalam proses belajar mengajar itu kita mengetahui persis ini permasalahan peserta didik. Seperti ini dia. Analisis kebutuhan dan identifikasi masalah. Ada 3 poin. Yang pertama, identifikasi masalah. Memahami tantangan dan kekurangan dalam praktik pembelajaran saat ini. Itu tadi, kita melakukan analisis ini berdasarkan
kekurangan dan tantangan dalam proses belajar mengajar. Misalnya hari ini kita belajar, kita menemukan 1-2 permasalahan atau tantangan dalam belajar misalnya, terutama berkaitan dengan peserta didik. Nah, itu yang harus kita identifikasi. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan siswa. Menggali umpan balik dan preferensi peserta didik untuk meningkatkan pengalaman belajar mereka. Ya, kita gali baik-baik tanggapan mereka terhadap pembelajaran kita seperti apa. Kemudian yang ketiga, evaluasi sumber daya. Ya, sumber daya sekolah. Kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu kita pernah buat satu kegiatan yang berkaitan dengan pemetaan sumber daya. Ya, pemetaan sumber daya sekolah. Itu kita sudah pernah lakukan, ada 9 kemarin. Ya, sumber daya ini maksudnya berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di sekolah. Kita bisa sesuaikan kita punya tantangan permasalahan dengan ketersediaan sarana prasarana sekolah. Ya. Misalnya kalau mau kita belajar tentang pembelajaran kontekstual yang berkaitan dengan lingkungan sekitar, kita manfaatkan, kita pilih halaman sekolah, kita pilih kebun sekolah untuk materi itu. Ya, itu yang berkaitan dengan tahap satunya. Kemudian tahap yang kedua tadi, atau mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan tahap yang pertama sebelum kita lanjut ke tahap 2. Silakan Bapak Ibu. Bagaimana yang tahap 1? Berkaitan dengan analisis kebutuhan dan identifikasi masalah. Kalau ada yang mau disampaikan silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke tahap 2. Ya, tahap 2 itu berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan strategi. Perencanaan dan pengembangan strategi. Ya, kalau di tahap 1 kita sudah mengidentifikasi masalah, kemudian kita menganalisis, dan yang tahap yang kedua kita merencanakan dan mengembangkan strategi. Ya, tentu hal ini berkaitan dengan strategi pembelajaran. Ya, kalau di tahap pertama tadi kita menemukan tantangan atau permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar, di tahap 2 ini kita melakukan suatu perencanaan dan pengembangan strategi. Ya, yang pertama menyusun rencana komprehensif untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi. Misalnya kita punya permasalahan, ada anak-anak yang tidur terus di kelas, ini, atau tidak mau mendengarkan pelajaran. Kira-kira kita punya rencana ini apa? Menyusun rencana komprehensif untuk mengatasi masalah. Makanya tadi di tahap pertama itu kita harus mengidentifikasi permasalahannya. Jangan sampai siswa ini sedang ada masalah di keluarganya, ada masalah dengan temannya, makanya begitu masuk kelas tidur terus dia. Nah, itu hal-hal yang perlu kita perbaiki. Kemudian yang berikut, pengembangan intervensi. Ya, ini merancang dan menguji pola pendekatan, metode dan juga pembelajaran yang variatif. Ini kemarin teman-teman saya sudah belajar banyak di piloting PPG itu berkaitan dengan ini. Ya, banyak sekali. Kita lihat kita punya pendekatan, pola pendekatan yang digunakan antara kita dengan peserta didik. Ya. Kemudian strateginya, kemudian pembelajaran yang inovatif, kemudian yang kreatif, menggunakan strategi-strategi yang bervariasi. Ya, banyak sekali itu metode-metode pembelajaran. Ini kita bisa gunakan. Kemudian kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Ya, kolaborasi ini kerjasama maksudnya. Kerjasama dengan teman-teman guru, atau dengan kepala sekolah, atau dengan orang lain yang punya kemampuan yang berkaitan dengan
masalah kependidikan ini. Bisa dengan siswa juga, kita mencari umpan balik siswa. Kira-kira yang baiknya itu seperti apa untuk memperbaiki pembelajaran, gitu. Ya itu di tahap 2-nya, ya. Ya mungkin ada masukan terkait dengan ini. Tahap 2 ini rencana dan pengembangan strategi. Strategi pembelajaran kita di kelas ini Bapak Ibu. Jadi mungkin lebih banyak mengetahui tentang ini ya teman-teman. Ya, kalau saya akan bicara ini berhubungan dengan anak-anak. Jadi berkaitan dengan strategi ini teman-teman yang lebih tahu banyak berkaitan dengan ini ya. Oke, kalau tidak ada next kita ke tahap yang ketiga, yaitu implementasi dan pelaksanaan. Ya, kalau pertama tadi mengidentifikasi, kemudian tahap yang kedua merencanakan strategi, dan yang ketiga yaitu berkaitan dengan implementasi dan pelaksanaan. Implementasi dari perbaikan atau perubahan strategi tadi. Begitu kita menemukan masalah dalam kelas, kemudian kita merencanakan sesuatu, kemudian yang terakhir yang ketiga adalah implementasi pelaksanaannya di dalam kelas. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa strateginya Bapak Ibu yang lebih tahu, karena ada banyak sekali strategi pembelajaran, metode-metode pembelajaran yang bisa digunakan. Ada juga pendekatan. Kalau sekarang ini ada yang namanya pendekatan pembelajaran mendalam, pembelajaran mendalam. Ya, ini juga nanti kita akan menunggu sosialisasi lanjutan berkaitan dengan ini. Kita fokus saja pada pendekatan-pendekatan yang kita pahami selama ini. Misalnya ada yang Bapak Ibu sering dengar itu, ada problem based learning, ya. Kemudian berkait banyak sekali, apalagi yang lain itu ada project based learning, ya. Ya memang ini ambil dari luar semuanya. Ya tahap yang ketiga implementasi dan pelaksanaan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan persiapan, ya, persiapan. Persiapan itu artinya kita harus pastikan kita punya ketersediaan sumber daya, sarana prasarana. Kemudian sumber daya itu banyak, gurunya kita sendiri, kemudian siswa juga, untuk menerapkan strategi yang baru tadi. Strategi untuk perbaikan maksudnya. Ya, strategi baru ini berdasarkan permasalahan yang muncul di dalam kelas. Kemudian setelah melakukan persiapan, kita masuk pada poin inti yaitu penerapan atau pelaksanaan. Ya, melaksanakan rencana pembelajaran yang telah dikembangkan di dalam kelas. Ya, rencana pembelajaran yang Bapak Ibu rancang berdasarkan modul ajar atau RPP itu diterapkan di dalam kelas. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukan ini Bapak Ibu, supaya kita betul-betul melihat apa yang terjadi di dalam kelas. Kemudian kita lakukan itu untuk sebuah perbaikan strategi pembelajaran. Dan setelah melakukan penerapan, yang terakhir adalah pengamatan, yaitu mengamati dan mendokumentasikan proses implementasi untuk perbaikan lebih lanjut. Yaitu ada dalam apa? Di dalam PNM kita punya itu ada praobservasi, ada observasi, praobservasi, ada tindak lanjut. Seperti itu dia. Sama juga dalam perbaikan kinerja ini. Seperti itu dia punya modelnya. Makanya setelah penerapan strategi yang baru tadi kita amati lagi, mungkin masih ada permasalahan atau tantangan-tantangan yang muncul setelah itu. Nah itu nanti hal itu nanti yang akan kita bawa kepada perbaikan tindak lanjutnya atau kegiatan tindak lanjutnya. Bisa Pak Bebe? Bisa? Ya. Harapannya bisa dilaksanakan ini. Kita punya sekolah, tujuannya untuk memperbaiki kinerja pembelajaran di sekolah kita. Ya. Kemudian tahap yang keempat, monitoring dan evaluasi. Ya, setelah diamati tadi masih menemukan tantangan dan permasalahan, makanya ada monitoring dan evaluasi. Ya, bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa
pembelajaran kita itu mengalami perubahan atau peningkatan. Ya, ada kegiatan monitoring. Kegiatan monitoring ini bisa dilakukan melalui asesmen misalnya, atau evaluasi ujian ya. Asesmen itu ada asesmen formatif atau penilaian formatif, ada juga yang namanya penilaian sumatif. Ya, ini di dalam kurikulum kita sudah belajar tentang ini. Jadi di penilaian formatif itu mengumpulkan umpan balik dan data selama proses implementasi untuk perbaikan. Ya, itu tadi umpan balik dari siswa. Kalau ada yang melakukan pengamatan juga umpan balik dari rekan sejawat, kita tampung itu untuk perbaikan kalau masih menemukan tantangan atau permasalahan. Kemudian yang kedua, mengukur keberhasilan dan dampak dari intervensi yang dilakukan. Penilaian sumatif ini semacam ujian. Ya, ada ulangan harian, kita bisa lihat di situ. Ada ulangan tengah semester, sumatif tengah semester, ada ujian semester dan lain-lain. Ya, ini juga langkah-langkah yang kita bisa lakukan untuk melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran kita di kelas. Ya. Kemudian setelah kita melakukan semua itu, asesmen atau evaluasi itu, kita lakukan yang namanya analisis data. Ya, kita menganalisis data dari hasil penilaian, hasil evaluasi baik itu formatif maupun sumatif. Ya, mengkaji hasil penilaian untuk menentukan efektivitas strategi yang baru. Strategi baru yang kita terapkan di dalam kelas tadi, kita lakukan analisis lagi, ya, analisis datanya berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi. Kemudian yang terakhir di tahap 4 ini melakukan umpan balik atau menggunakan hasil evaluasi untuk memberikan masukan kepada guru dan siswa. Ya. Jadi kebetulan kita mulai di bulan ini, mungkin September kita akan mulai lagi yang namanya kegiatan observasi kita punya di sekolah untuk semua guru-guru. Jadi ini juga nanti karena saya dan mungkin beberapa teman nanti yang melakukan observasi, jadi kita menggunakan hasil evaluasi untuk memberikan masukan kepada guru mata pelajaran. Itu bisa jadi, ya. Itu hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran kita di kelas. Kemudian tahap yang kelima yaitu refleksi dan perbaikan. Ya, refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Yang pertama yaitu analisis, mengkaji secara kritis hasil implementasi dan evaluasi. Kita melakukan sebuah kajian atau pengamatan, ya, bahasa yang harusnya mungkin melakukan pengamatannya. Setelah pengamatan itu kita kaji itu permasalahannya, lalu kita sampaikan, ya, evaluasi itu. Ya, tidak terlalu banyak ini Bapak Ibu. Kemudian penyesuaian. Ya, ini yang kita lakukan terakhir. Setelah melakukan perbaikan, kita lakukan penyesuaian. Ya. Penyesuaian itu artinya apa? Kita melakukan perubahan atau modifikasi berdasarkan permasalahan yang muncul di dalam kelas. Oh, kalau penerapan ini kurang terlalu pas dengan anak-anak kita yang ada di kampung Rawa ini. Jadi kita sesuaikan saja dengan metode atau pendekatan yang sesuai dengan keadaan siswa. Gitu. Itu maksudnya. Kita modifikasi. Kemudian yang berikut, setelah penyesuaian ada yang namanya peningkatan. Ya, peningkatan itu menerapkan perbaikan dan meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Setelah tadi kita melakukan pengamatan, tetap juga dengan menerapkan strategi yang baru itu masih muncul juga permasalahan-permasalahan atau tantangan yang baru. Jadi perlu kita menerapkan perbaikan dan meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Makanya sekarang kita di guru ini dituntut untuk terus belajar ini Bapak Ibu. Ya, kita tidak boleh tidak boleh puas dengan keadaan kita sendiri, tapi kita dituntut untuk terus belajar dan terus melakukan pembaharuan dan perbaikan diri sendiri. Gitu. Makanya sekarang ada istilah guru siswa sebagai apa? Pembelajar, guru juga sebagai
pembelajar. Jadi kita sama-sama belajar, ya. Belajar dan pembelajar, gitu. Ya, yang terakhir di tahap 5 ini berkaitan dengan pengulangan. Pengulangan artinya mengulangi siklus, ya. Kita mengulangi siklus untuk perbaikan, dan itu untuk memastikan bahwa perbaikan yang berkelanjutan. Misalnya setelah itu tidak berhasil, kita melakukan pengulangan. Coba kita ulangi lagi. Ya mungkin karena profil belajar anak tadi, makanya Bapak Ibu sekarang ini yang paling penting adalah kita memahami profil belajar anak. Makanya sebelum masuk kelas kita harus memahami situasi yang dialami oleh peserta didik. Memang kita pernah lakukan di sekolah tahun lalu, tahun ini kemarin kita tidak buat. Di penerimaan peserta didik baru itu kita ada penelusuran minat dan bakat, dan juga semacam kekurangan dari peserta didik itu di awal tahun, ya. Supaya kita tahu, oh ini anak ini dia punya gaya belajarnya seperti ini. Itu tidak ada anak yang belajarnya dengan cara mendengarkan saja, ada yang dengan melihat dia bisa menangkap materi, ada juga yang dengan melakukan gerakan atau kinestetik gitu. Jadi ini harus kita pahami semua. Ya, itu tadi 5 tahapan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Ya, peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Kemudian apa manfaat dari kualitas praktik pembelajaran ini, Bapak Ibu? Yang pertama adalah meningkatkan prestasi siswa. Kita punya target, segala sesuatu yang kita lakukan di sekolah itu target utamanya adalah meningkatkan prestasi siswa. Tidak ada tujuan lain bahwa anak-anak itu punya prestasi, baik itu di bidang pengetahuan maupun yang lain-lain, intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler. Itu kita punya target. Ya loh. Ada target lain? Saya pikir tidak ada. Itu prestasi siswa saja. Dan juga nama baik sekolah itu paling penting. Kemudian untuk memotivasi belajar yang lebih tinggi, ya, praktek pembelajaran yang inovatif mendorong keterlibatan dan antusiasme peserta didik. Ya, kenapa kita harus melakukan perbaikan, harus melakukan perubahan strategi? Perubahan pendekatan di kelas. Jadi tujuannya adalah hanya untuk mendorong keterlibatan dan antusiasme peserta didik di dalam kelas. Kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan kita, profesi kita sebagai pendidikan pengajar, yaitu untuk kualitas pembelajaran yang lebih baik. Ya, kenapa ini penting kita melakukan praktik perbaikan pembelajaran di dalam kelas? Tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang baru dalam mengembangkan praktik pengajaran atau pembelajaran. Ya, baik itu siswa maupun untuk guru, supaya kita punya cara dan strategi baru untuk melakukan perbaikan. Ya, yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Ya, baik, berkaitan dengan tahapan-tahapan proses perbaikan kinerja pembelajaran ini, bisa dibaca di Bapak Ibu. Ya, kesimpulannya adalah untuk peningkatan kualitas praktik pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis, ya, sistematis dan berkelanjutan yang dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar dan memberikan dampak positif bagi siswa, guru, dan seluruh komunitas sekolah. Yaitu dari tujuan dari perbaikan pembelajaran ini yaitu hanya untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Ya, efektivitas proses belajar mengajar ini artinya bahwa apa yang kita sampaikan dari guru itu bisa tersampaikan, pesannya bisa tersampaikan pada siswa atau peserta didik. Itu saja yang punya tujuan utamanya. Jadi rekomendasinya
rekomendasi untuk kita adalah kita harus memiliki komitmen berkelanjutan terhadap proses refleksi. Ya, proses refleksi. Dari penting bagi kita sebagai guru untuk melakukan kegiatan refleksi. Kita refleksi itu untuk apa? Untuk mengetahui permasalahan di dalam kelas, mengetahui kesiapan belajar anak-anak, sehingga berdasarkan itu nanti kita melakukan perbaikan. Ya. Kemudian selain refleksi, inovasi itu artinya kita punya semangat untuk memperbaiki kita punya strategi pembelajaran ini. Kalau memang satu cara tidak bisa, ya kita harus melakukan perbaikan. Kita punya cara-cara baru. Kita punya referensi sekarang ini banyak sekali. Ya, referensi kita sekarang banyak, YouTube banyak ada, kemudian medsos banyak. Jadi kita punya referensi banyak untuk melakukan inovasi atau perbaikan ya. Ya, perbaikan untuk mencapai kualitas pembelajaran yang lebih baik. Ya, baik Bapak Ibu, itu beberapa hal yang berkaitan dengan ya, itu beberapa hal yang berkaitan dengan praktik perbaikan pembelajaran ya. Baik, saya pikir berkaitan dengan ini siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran beserta tahapan-tahapan dari lakukan yang bisa dilakukan oleh teman-teman di dalam kelas itu sudah disampaikan. Jadi sebelum kita mengakhiri mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan dari Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran ini harapannya bisa kita laksanakan di sekolah kita untuk sebuah perbaikan supaya kita menjadi guru yang aman, menjadi guru yang sukses gitu ya. Sukses untuk mendidik dan menyampaikan pesan yang baik kepada anak. Siap Bapak Ibu? Siap. Ya, saya minta kita berdiri dulu karena kita mau sukses. Jadi ada namanya tepuk sukses di dunia. Tahu? Tepuk sukses di hati ada cinta, di mulut ada doa, di tangan ada karya. Jadi tepuk sukses. Iya, cinta, di mulut ada tepuk sukses di hati ada cinta, di mulut ada doa, di tangan ada karya. Sukses, yes. Kita sama-sama tepuk sukses di hati ada cinta, di mulut ada doa, di tangan ada karya. Sukses, yes. Ulang lagi. Bisa Bapak Ibu? Silahkan boleh. Ya, tepuk sukses di hati ada cinta, di mulut ada doa, di tangan ada karya. Sukses, yes. Oke, baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya pikir itu saja beberapa penjelasan saya terkait ini siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Mungkin ada yang mau disampaikan? Waktu dan kesempatan saya persilakan. Ya, Bapak Ibu silakan. Mungkin ada hal yang mau disampaikan? Cik, ini adalah permasalahan masing-masing kita sebagai guru, khususnya saya di dalam peningkatan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas siswa itu saya menerapkan berbagai macam metode pembelajaran. Saya juga di sini mau menerima masukan
uh, di dalam praktek pembelajaran ini saya melihat siswa itu malas untuk berpikir. Dalam artian, ketika saya memberikan sebuah materi, apa dasar negara Indonesia misalnya, saya jelaskan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Ketika saya mengulangi materi ini dalam evaluasi, mereka tidak menangkap sama sekali bahwa apa materi yang lagi kita belajar bersama itu. Dalam artian, proses pemikiran mereka itu tidak berjalan pada saat mencari kelemahan dan kelebihan dalam pembelajaran itu di sesi terakhir pembelajaran. Sehingga saya masih dalam pertanyaan sampai saat sekarang ini bahwa siswa itu kurang begitu aktif dalam kognitif mereka, sehingga tidak bisa berpikir untuk bagaimana kita mengetahui sejauh mana pemahamannya mereka. Di situ saya juga keliru sampai saat ini, saya belum menemukan bagaimana metode mereka ini supaya saya bisa menemukan siapa mereka yang sebenarnya. Itu saja dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Fodi. Ya, ini ada satu, ya ini berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Pak Fodi di dalam kelas. Ini tadi karena kita ada beberapa tahapan tadi. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Dan berdasarkan pengalaman dari Pak Fodi, dari masalah yang teridentifikasi ya seperti itu, bahwa anak-anak malas berpikir. Nah, cenderung mereka hanya duduk, diam dan dengar saja di dalam kelas. Ya, ini permasalahan yang disampaikan oleh Pak Fodi. Jadi Pak Fodi mengharapkan umpan balik dari kita berkaitan dengan strategi perbaikan ke depan. Kira-kira seperti apa dia punya cara atau strategi yang bisa dilakukan oleh Pak Fodi dalam mengatasi permasalahan yang teridentifikasi ini. Ya, sebelum saya menyampaikan sesuatu, mungkin ada dari teman-teman yang mau menyampaikan ide untuk perbaikan. Ya, Pak Alfred, silakan. Baik, terima kasih terkait dengan apa yang disampaikan oleh rekan sejawat Pak Fodi tadi terhadap masalah yang dialami oleh siswa dalam ruangan kelas. Saya rasa di mana-mana pun di Republik ini siswa itu akan mengalami hal yang sama. Akan tetapi untuk mengatasi masalah ini, saya rasa kita perlu menerapkan metode pembelajaran yang baru. Jujur, ketika saya mengamati anak-anak ini, mereka akan merasa bosan dengan cara kita belajar, yaitu menggunakan metode ceramah. Itu yang sering guru-guru lakukan. Karena apa? Saking lamanya kita bercerita, maka rasa ngantuk yang akan dialami oleh anak-anak itu pasti ada. Oleh karena itu, salah satu solusi yang terbaik yaitu merubah metode pembelajaran yang kita lakukan dengan memanfaatkan media pembelajaran. Yang pertama seperti disampaikan oleh tadi Bapak Kepala Sekolah, yaitu memanfaatkan media teknologi sekarang seperti YouTube, kemudian internet. Contohnya ketika Pak Fodi tadi bertanya terkait dengan dasar negara yaitu Pancasila. Jadi anak-anak itu mengetahui bahwa Pancasila, tetapi alangkah baiknya dilengkapi dengan sebuah video. Karena di dalam media pembelajaran itu, misalnya kita cari di YouTube, ada berbagai hal yang disampaikan, misalnya dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila, kemudian nilai-nilainya juga pasti akan dijelaskan di dalam video itu. Atau yang kedua dengan cara menyuruh siswa itu untuk menggambar Pancasila dan menuliskan nilai atau 5 sila yang terdapat dalam Pancasila. Saya rasa dengan begitu mereka akan memahami apa dasar dari negara Pancasila seperti yang Pak Fodi sampaikan. Karena anak-anak ini lebih suka atau lebih cenderung dengan pembelajaran praktik dibanding mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi mungkin itu menurut saya, atau ada tambahan dari rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Alfred. Ada lagi mungkin? Bapak Ibu? Tidak ada? Ya baik,
Ya ini kita diskusi untuk saling memberikan umpan balik. Itu hal positif sebenarnya yang kita bisa dapatkan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Baik, karakter anak-anak zaman sekarang Bapak Ibu, karena di era abad 21 ini anak-anak itu cenderung tidak tidak terlalu mau banyak mendengarkan sesuatu gitu. Mereka lebih banyak pada kegiatan-kegiatan yang real, yang nyata. Ya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Fodi, makanya kita sebagai pendidik, pengajar, sebagai guru itu harus memahami betul peserta didik. Ya seperti yang tadi saya katakan, kira-kira kalau memang dengan metode yang kita gunakan itu mereka merasa bosan atau malas berpikir seperti yang disampaikan oleh Pak Fodi, coba kita coba untuk menggeser kita punya cara gaya. Ya. Bisa ini anak lagi ngantuk, lagi malas belajar, harus punya satu cara untuk mengembalikan mereka punya gaya semangat belajarnya. Misalnya tadi dengan ice breaking itu salah satu untuk kembalikan mereka punya semangat belajar. Bisa dengan game yang masih ada kaitannya dengan materi itu, misalnya tentang Pancasila tadi. Kira-kira apa? Misalnya begini. Coba setiap hari Senin kan kita upacara bendera. Kita praktek upacara bendera saja. Ya, satu orang jadi pembina upacara untuk membacakan Pancasila gitu. Satu orang jadi pembawa teks Pancasila. Pembina upacaranya baca itu teks Pancasila. Kemudian biar tanpa teks, kan mereka hafal itu Pancasila. Nah dari situ kita bisa tarik dia punya poin-poinnya sila pertama sampai sila kelima itu langsung dengan penjelasan materi kita. Nah, ya sila pertama tadi apa? Ketuhanan yang Maha. Kami tahu apa itu maksudnya. Artinya anak-anak kita kirim untuk masuk ke dalam pembelajaran kita melalui sebuah permainan. Gitu. Makanya tadi di dalam ini materi ini juga ada poin yang mengatakan melakukan pembelajaran yang variatif, yang inovatif, supaya kita juga punya variasi strategi untuk menyemangatkan anak untuk belajar itu. Dan ini pada intinya Bapak Ibu guru yang pegang sekali terhadap ini strategi-strategi pembelajaran yang ada di dalam kelas. Ya makanya penting sekali kita pembelajaran diferensiasi itu untuk mengetahui kebutuhan belajar anak, gitu ya. Ya sampai gitu dari Pak Fudi, mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Ada? Ada? Tidak ada? Ya baik, teman-teman, ini hanya strategi ya, strategi yang bisa kita lakukan untuk perbaikan proses pembelajaran di dalam kelas. Nanti selebihnya Bapak Ibu bisa baca sendiri, belajar sendiri, mencari sendiri pada referensi yang tersedia berkaitan dengan strategi-strategi, ya strategi-strategi pembelajaran. Jadi kalau memang tidak ada hal yang mau disampaikan lagi, jadi itu saja hal-hal yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi atas perhatian dari Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih dan harapannya bahwa kita bisa laksanakan dan kita implementasikan ini dalam memperbaiki proses belajar mengajar kita di dalam kelas. Siap Bapak Ibu? Siap. Ya. Dan saya pikir itu saja. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Sadis kan itu kamera kamu itu kamera menurut story ya dia Asa hati itu. mau